今ものすごく反対してるんです。もういろいろ差別主義言うけどさ、俺ら日本人がさ一旦差別受けてってよ、この野郎がよ。そうだそうだ。Hai, selamat datang di Wikipedia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang program kerjasama Jepang dan India. Jika kita membahas mengenai Jepang saat ini, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sebuah fakta penting, yaitu populasi Jepang semakin menyusut dan mengalami penuaan. Rata-rata usia penduduk Jepang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Angka kelahiran mengalami penurunan secara drastis. Tenaga kerja muda pun semakin berkurang jumlahnya. Dampak dari kondisi ini adalah Jepang mengalami kekurangan tenaga manusia untuk mengisi berbagai sektor penting. Mulai dari bidang kesehatan, perawatan lansia, konstruksi, manufaktur, hingga teknologi informasi. Negara Jepang tidak memiliki banyak pilihan selain membuka diri terhadap pekerja asing. Namun langkah ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan karena Jepang terkenal selektif dalam memilih mitra. Banyak pihak yang mengajukan pertanyaan, mengapa Jepang memilih India dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau bahkan di Eropa? Jawaban atas pertanyaan ini cukup kompleks, karena melibatkan beragam faktor yang saling terkait, mulai dari kondisi ekonomi yang kuat dan dinamis, hubungan politik yang stabil dan saling menguntungkan, hingga sejarah panjang hubungan bilateral dan kecocokan budaya yang menjadi dasar kerjasama yang solid antar kedua negara. Sementara Jepang tengah menghadapi tantangan besar berupa peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, India justru sedang menikmati keuntungan dari bonus demografi. Saat ini, lebih dari 65% penduduk India berusia di bawah 35 tahun. Sebuah angka yang menunjukkan dominasi generasi muda di negara tersebut. Setiap tahunnya, jutaan lulusan dari berbagai universitas dan institusi pendidikan tinggi di India memasuki pasar tenaga kerja. Menambah jumlah pekerja baru yang siap berkontribusi secara produktif. Hal ini berarti India memiliki stok tenaga kerja muda yang sangat besar, yang tidak hanya siap untuk bekerja di dalam negeri, tetapi juga memiliki semangat dan motivasi untuk mencari pengalaman serta peluang kerja di luar batas negara mereka. Bagi Jepang, situasi ini menjadi peluang emas yang sangat berharga. Negara tersebut membutuhkan tenaga kerja muda untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor penting yang mulai terancam oleh penuaan populasi. Sementara itu, India memiliki persediaan tenaga muda yang melimpah dan siap memenuhi kebutuhan tersebut, menjadikan kedua negara ini saling menguntungkan dalam hubungan kerjasama tenaga kerja. Hubungan antara Jepang dan India dalam pertukaran tenaga kerja dapat digambarkan sebagai sebuah hubungan yang sangat tepat dan saling melengkapi. Layaknya potongan puzzle yang sempurna, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi berbagai sektor penting yang mengalami kekurangan sumber daya manusia. Di sisi lain, India membutuhkan lapangan pekerjaan serta peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pengalaman yang berharga. Kedua negara ini memiliki kebutuhan yang saling melengkapi dan mendukung. Jepang tidak hanya mencari pekerja, melainkan juga menginginkan mitra kerja jangka panjang. India mampu menawarkan kedua hal tersebut sekaligus, menjadikan kerjasama ini sangat strategis dan menguntungkan bagi kedua pihak. Alasan lain yang menjadi pertimbangan penting adalah aspek politik dan sejarah. Jepang memiliki catatan sejarah yang cukup kompleks dan penuh dengan ketegangan terhadap beberapa negara tetangga, seperti Tiongkok dan Korea Selatan.
Luka-luka masa lalu tersebut masih meninggalkan dampak yang cukup mendalam. Apabila Jepang mencoba melakukan kerjasama dalam skala besar dengan negara-negara tersebut, terdapat risiko yang meliputi masalah politik, sentimen negatif dari masyarakat, bahkan potensi gejolak sosial yang dapat mengancam stabilitas negara. Berbeda halnya dengan India, hubungan antara Jepang dan India relatif bersih dari konflik sejarah yang rumit dan tidak ada permasalahan masa lalu yang menjadi penghambat hubungan bilateral. Kedua negara sama-sama mengandut sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Selain itu, keduanya memiliki kepentingan strategis yang sejalan, terutama dalam menghadapi dominasi Tiongkok di kawasan Asia. Oleh karena itu, India dapat dianggap sebagai mitra yang aman dan dapat dipercaya oleh Jepang untuk menjalin kerjasama jangka panjang. Mari kita bahas mengenai aspek geopolitik. Saat ini, Tiongkok merupakan kekuatan besar yang memberikan tekanan kepada hampir seluruh negara di kawasan Asia, termasuk Jepang dan India. Jepang merasa khawatir dan terancam oleh ekspansi wilayah Tiongkok yang semakin meluas, terutama di wilayah Cina Timur dan wilayah Pasifik. Sementara itu, India menghadapi masalah serius terkait sengketa perbatasan yang panas dengan Tiongkok di daerah pegunungan Himalaya. Kedua negara ini memiliki musuh bersama. Oleh karena itu, mempererat hubungan bilateral antara Jepang dan India, bahkan sampai pada tingkat pertukaran penduduk dan tenaga kerja, merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun sebuah aliansi yang bertujuan menahan pengaruh dan dominasi Tiongkok di kawasan tersebut. Jepang tidak hanya mencari tenaga kerja, tetapi juga mencari mitra strategis yang dapat mendukung tujuan geopolitiknya. Alasan selanjutnya berkaitan dengan bidang pendidikan dan kemampuan bahasa. India memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan sejumlah besar lulusan di berbagai disiplin ilmu, khususnya di bidang teknologi, teknologi informasi, kedokteran, dan teknik. Bahkan, banyak dari para pemimpin perusahaan teknologi global seperti Google, Microsoft, dan IBM berasal dari India. Selain itu, bahasa Inggris merupakan bahasa resmi kedua di India. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja India lebih siap dan mampu beradaptasi bekerja di lingkungan global yang menggunakan bahasa Inggris. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin menghadapi kendala bahasa, bagi Jepang, hal ini menjadi keuntungan besar karena mereka memanfaatkan sumber daya manusia India tidak hanya di pekerjaan yang bersifat manual, tetapi juga di sektor-sektor profesional yang membutuhkan keahlian khusus dan kemampuan bahasa yang baik. Jepang dan India tidak hanya berdiskusi dalam tingkat wacana semata, tetapi telah melangkah lebih jauh dengan menandatangani Memorandum of Cooperation atau nota kesepahaman terkait program pekerja berketerampilan khusus yang dikenal sebagai Specific Skill Worker. Program ini memberikan peluang bagi tenaga kerja asal India untuk memasuki Jepang secara resmi dengan status yang diakui, guna mengisi sektor-sektor vital seperti kesehatan dan perawatan lansia, konstruksi, perhotelan, pertanian, serta perikanan. Program ini bukan sekedar mengimpor tenaga kerja, melainkan juga menyediakan jalur bagi transfer keahlian. Dengan demikian, pekerja dari India tidak hanya bekerja di Jepang, tetapi juga mendapatkan kesempatan belajar dan mengembangkan keterampilan yang nantinya dapat mereka bawa pulang ke negara asal mereka. Apabila berbicara mengenai tenaga kerja migran, negara-negara seperti Filipina dan Vietnam sebenarnya telah lebih dahulu dikenal sebagai penyedia utama tenaga kerja bagi Jepang. Namun, terdapat sejumlah perbedaan penting yang membedakan India dari kedua negara tersebut. Filipina dan Vietnam pada umumnya lebih banyak mengirimkan tenaga kerja untuk sektor-sektor bersifat manual, termasuk sektor perawatan. Di sisi lain, India mampu menyediakan tenaga kerja tidak hanya dalam bidang kerja manual, tetapi juga dalam kategori profesional seperti dokter, insinyur, dan spesialis di bidang teknologi informasi. Selain itu,
India memiliki jumlah tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan. Perlu dicatat bahwa Jepang tidak serta-merta meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain. Namun Jepang memberikan porsi khusus kepada India karena dianggap memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dari segi kualitas dan skala tenaga kerja. Nah, ini menarik. Masyarakat Jepang terkenal hati-hati terhadap pekerja asing. Ada kekhawatiran tentang asimilasi budaya dan keamanan sosial. Kenapa India lebih diterima? Orang India dianggap punya latar belakang pendidikan yang baik. Mereka banyak bekerja di bidang profesional, bukan hanya pekerjaan kasar. Mereka punya reputasi di bidang IT dan kesehatan yang dihargai. Dengan begitu, resistensi masyarakat Jepang relatif lebih rendah dibandingkan jika Jepang membuka besar-besaran untuk negara lain. Dari sudut pandang Jepang, negara ini memperoleh tenaga kerja muda yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dalam berbagai sektor ekonomi yang terdampak oleh penuaan populasi. Selain itu, Jepang juga dapat mempererat hubungan dengan sebuah negara mitra yang memiliki nilai strategis tinggi dalam konteks regional dan global. Dengan menjalin kerjasama dengan negara yang relatif stabil secara politik dan sosial seperti India, Jepang juga berupaya menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial di dalam negerinya. Sementara dari perspektif India, India mendapatkan peluang kerja baru bagi warganya, terutama generasi muda yang siap memasuki pasar tenaga kerja global. Di sisi lain, India juga memperoleh akses terhadap transfer teknologi dan pengalaman kerja internasional yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hubungan ini sekaligus memperkuat posisi diplomatik India melalui kemitraan yang erat dengan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pada akhirnya, kerjasama antara Jepang dan India ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi kedua negara. Sudah tentu program kerjasama ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi secara serius. Banyaknya penolakan yang terjadi oleh masyarakat Jepang terhadap program ini, karena kekhawatiran akan dampak sosial seperti gesekan budaya, masalah keamanan, serta potensi perubahan struktur sosial yang cepat akibat masuknya banyak tenaga kerja asing. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai eksploitasi pekerja dan kesulitan integrasi dalam masyarakat Jepang yang cenderung homogen. Salah satu hambatan utama adalah kemampuan berbahasa. Bahasa Jepang masih menjadi kendala besar dan para pekerja asal India dituntut untuk mempelajarinya agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Jepang. Selain itu, budaya kerja di Jepang yang dikenal sangat disiplin, berstruktur ketat, dan seringkali penuh tekanan bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja asing yang belum terbiasa. Dari sisi India, ada pula kekhawatiran mengenai potensi terjadinya brain drain, yaitu kondisi di mana terlalu banyak tenaga profesional dan terampil memilih bekerja di luar negeri, sehingga bisa mengurangi kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia di dalam negeri. Meskipun demikian, kedua negara menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Upaya konkret telah dilakukan melalui penyediaan pelatihan keterampilan, kursus bahasa Jepang, serta pengembangan skema kerja yang lebih adil dan manusiawi bagi para tenaga kerja migran. Kerjasama antara Jepang dan India dalam hal pertukaran penduduk bukan sekedar urusan tenaga kerja semata. Lebih dari itu, inisiatif ini merupakan simbol bagaimana dua negara besar di Asia sedang berupaya menyiapkan masa depan secara bersama. Jepang memerlukan vitalitas, energi, dan jumlah tenaga kerja muda yang dimiliki India. Sementara itu, India membutuhkan akses terhadap teknologi maju dan pengalaman panjang yang dimiliki Jepang dalam berbagai sektor industri dan pembangunan. Apabila kerjasama ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin akan menjadi contoh atau model bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Jadi, kenapa Jepang memilih India sebagai mitra utama dalam program pertukaran penduduk?
karena kedua negara saling melengkapi. Jepang kekurangan tenaga kerja, sementara India memiliki surplus tenaga muda yang terampil. Hubungan politik yang stabil, kesiapan pendidikan dan bahasa, serta kepentingan geopolitik yang sejalan membuat kerjasama ini bukan hanya solusi ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi diplomatik jangka panjang. Jika dijalankan dengan baik, program ini berpotensi menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi masa depan kedua negara dan kawasan Asia secara keseluruhan. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Setuju atau tidak? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.